Saya. Sepasang. Sa'iyah, sakata. Jadi apapun perintah Allah, manusia sa'iyah saja. Jangan menolak. Itu bahasa Indonesia, bahasa kesempurnaan ke sana. Contoh Hmm. lagi sandal, sandal. San itu pesan dari Allah, maka kalau sudah dapat pesan dari Allah, endang budal. Yang berangkat segera Iya, endang dipakai. berangkat. Di situ. Kalau sampean punya tugas yang lebih penting, jangan live. Karena pesan dari Allah, sampean disuruh menyelesaikan tugas yang lebih penting. Maka budal kepada yang lebih penting. Itu pesan dari Allah. Jadi semua yang didengar itu pesan. Semua yang Makanya pas, difikir, ya, makanya kejadiannya pas 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 dan tuntas gitu. Alhamdulillah banget. iya benar. Kalau sudah pas, jelas tuntas. Iya. Iya, tuntas, tun, santun, tas teratas. Maka manusia kalau sudah santun kepada Allah, maka segala apapun diatasi, tuntas. Cerdas, cerdas, cer, encer, das, andas. Maka Cerdas orang itu cerdas itu karena encernya otak, cerdas. endas. Iya, maka disebut kaki. Kaki, K itu arah tujuan, ke pasar, ke Jakarta, ke Surabaya, kaki, KI loh jalan Tuhannya, KI loh kaki. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu bahasa tauhid, Mas. Hmm. Kata, kata, ka, arah, tata. Jadi arahnya harus ditata. Kalau dilarikan ke bahasa Arab, huruf peta titik dua. Titik dua itu antara subjek dan objek bertemu bersyahadat. Maka ditata. Jadi per huruf itu ada arti, per kata itu ada arti, per kalimat itu ada arti, dan semua itu dikumpulkan menjadi bahasa. Ba itu adalah wadah, ba huruf ba wadah yang dipilih titiknya, ha hari kejadian, hari ha fayakun, iya kata apa tidak antara objek dan subjeknya, antara Allah dan manusia manunggal apa tidak. Itulah bahasa. Nusantara, no hono. No ada, no wujud, san pesan. Maka wujudnya setiap pulau, setiap provinsi saling memberi pesan. Nusan, titik dua kali masyahadah antara pulau ke pulau saling bersyahadat, saling memberi pesan. Ra itu kekuatan. Maka menjadi kekuatan NKRI, menjadi kekuatan Indonesia. Jadi bahasa leluhur itu dari sana. Siapa yang mengajari malaikat? Manusianya tetap bodoh. Jadi orang ngaji diri ini ngaji bodoh. Bukan ngaji pinter loh. Orang ngaji diri, Mengaji iya, menolakkan. iya, Kita belajar berilmu, setelah berilmu dinolkan gitu. dienolkan. Maka Setelah berilmu ketahuan dinolkan. bodohnya maka ketahuan Mas, bodohnya manusia itu ketahuan, pinternya itu milik Allah. Di situ yang disebut ngaji bodoh. Semakin tinggi ilmu yang didapat, manusia tambah ketahuan bahwa manusia itu tambah bodoh. Yang pinter itu Allah. Itu. Jadi ngaji diri itu bukan ngaji pintar. Untuk mengetahui bahwa manusia itu sejatinya bodoh, yang pintar itu Allah. Manusia itu sejatinya tidak punya apa-apa, yang punya apa-apa itu dalam kuasa Allah. Ya. Iya. Makanya Jadi kan sifat, agar ini ya, kan Mas, ngaji diri itu agar sadar diri, agar bisa iya, membawa diri, agar bisa menempatkan iya, diri, agar bisa koreksi diri, agar bisa mawas diri, agar punya harga diri, agar eh, percaya diri, agar kenal diri, agar tidak menyombongkan diri. Semuanya iya, itu endingnya untuk kenal diri, menolkan diri tadi endingnya. iya, Penyadaran betul. diri.
Penyadaran Ah, diri ah. yang paling tinggi. Maka di situ lari pada kalimat la haula wala quwata. Karena sadar diri manusia merasa la haula tidak punya daya, wala quwata tidak punya kekuatan, semua itu hanya milik illa billah, kepunyaan Allah. Jadi kalau sudah tidak punya kekuatan, tidak ada daya, manusianya itu tidak ada apa-apanya. Jadi la haula wala quwatah itu menunjukkan makna manusia jangan punya sifat aku-aku. Hmm. Manusia jangan sampai pernah merasa. Jangan merasa manusia itu. Aku-aku jangan merasa aku-aku. Karena la haula tidak ada daya. Wala quwatah manusia tidak punya kekuatan. Semua itu milik Allah. Jadi ngaji diri itu adalah manusia mengosongkan sifat aku-aku, punya mobil, punya ini, punya kekuatan, punya apapun, mengosongkan itu. La haula wala quwata sesuai hadis Nabi, al mautu qabla antamutu. Jadi manusia itu mematikan, membunuh sebelum terbunuh, mematikan sebelum mati. Mematikan apa? Mematikan sifat aku-aku tadi. Walaupun dihujat orang, jangan aku-aku. Semua itu atas kehendak Allah. Sendiko dawuh, Yasin tadi. Iya, selalu iya. Di situ. Itu hadis Nabi, al-mautu qabla antamutu. Persamaannya kitab para wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani punya murid Syekh Muhyiddin Arabi, Syekh Muhyiddin Arabi punya murid Syekh Ahmad Tijani. Terus di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, al-hayatu ba'dal maut, menjalani hidup setelah membunuh karakter manusianya. Yang ditonjolkan, yang dihidupkan adalah karakter atau sifat-sifat Tuhannya, welas asihnya, kebijaksanaannya, itu semua kepunyaan Allah, tapi diterapkan oleh manusianya. Maka karakter atau sifat yang paling mulia pada manusia tergambar pada orang tua. Maka benar kata Mas tadi, yang didahulukan adalah orang tua dulu, ibu. Karena kata Nabi, ibu 3 kali, baru bapak 1 kali. Di situ, itu kitabnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani turun ke Syekh Muhyiddin Arabi, Ibnu Arabi, dan turun lagi ke Syekh Ahmad Tijani. Kitabnya Syekh Sammani, Al-Mautu Qoblal Maut, membunuh sebelum terbunuh, mati sebelum mati. Sama, Mas. Mati Kitabnya sakjroning Jawa. urip. Iya, Bareng. kitabnya Jawa, itu kitabnya Jawa, mati sakjeroning urip. Jawa itu lebih dulu, Mas, karena Jawa itu sudah ada sebelum Rasulullah itu dilahirkan. Maka mati sakjeroning urip jika dibahasa Arabkan, al-mautu fi sirril hayat atau fi asroril hayat yang lebih dalam lagi. Al-mautu adapun mati fi asroril hayat, di dalam paling dalamnya di situ kehidupan manusia atau manusia menjalani hidup. Sama saja, Mas. Itu persamaan itu. Iya. Jadi Sama mati isinya sakjeroning sama. urip itu sebenarnya persamaan hadis Nabi al-mautu qabla antamutu sama. Iya, sama. Iya, Orang semua itu yang dari Jawa kan cedak ora singgolan ado ora wengenan. Yang Arabnya wa nahnu aqrabu lan mihabil warid. Kemudian iya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di Jawanya iya, manunggaling kawan Gusti. Semuanya sama iya. isinya. Sama, Mas, merujuk pada yang sama. Jadi yang dikatakan apa ya? Siro yo ingsun yo siro. Karena apa? Saya dan sampean, manusia, semua manusia tercipta dari apa? Unsurnya sama.
Nabi Muhammad, Rasulullah pun unsurnya sama. Maka Rasulullah itu diperintah oleh Allah untuk menjelaskan pada semua umat manusia. Bukan umat yang ngaku-ngaku Islam. Bukan. Disuruh menjelaskan oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menjelaskan pada semua manusia. Kul innama ana basyarum mislukum. Itu di Jawanya sira yo ingsun yo sira padha wae. Katakan Muhammad bahwa kamu itu tercipta dari unsur yang sama. Sama saja dengan manusia lainnya. Hanya saja karena Rasulullah Nabi Muhammad itu sebagai manusia pilihan, tentunya sudah disucikan oleh Allah secara apa? Secara perilakunya, secara suri tauladannya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketakwaannya. Maka itulah yang wajib dicontoh oleh umat Islam ataupun umat lainnya. Karena Rasulullah dilahirkan itu bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk semua alam. Dikatakan semua alam itu ya semua agama. Dikatakan semua agama meliputi di situ siapa saja. Dan termasuk alam gaibnya di situ seperti jin, setan, iblis dan dajjal di situ. Semua alam pokoknya. Rasulullah itu untuk semua alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin itu untuk alam, untuk semua alam, bukan alam manusia saja, apalagi orang-orang yang agak-agak keras, aliran keras. Untuk orang Islam. Nabi Muhammad itu untuk orang Islam gitu. Padahal ayatnya di Al-Quran, ya ayuhan nas. Malahan yang memberi penegasan lagi, wal asri innal insana lafi usri. Innal insana. Sesungguhnya manusia yang disebut. Bukan orang Islam, bukan. Orang yang ngaku-ngaku Islam itu bukan. Jadi ayat-ayat itu banyak yang dipelintir, contoh lagi. Ayat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Sebenarnya itu maknanya luas. Bukan orang yang ngaku-ngaku Islam, terus agama lain dikatakan kafir. Bukan. Sesama orang Islam pun itu lakum dinukum waliyadin yang dijalani. Karena apa? Karena pulang ke Allah itu tidak rombongan. Boleh ngomong syariatnya wis. Orang yang ingin masuk surga tidak rombongan, sendiri-sendiri. Maka lakum dinukum waliyadin di situ. Lah orang yang ngaku-ngaku loh, mengkotak-kotak. Semua di kotak-kotak. Padahal Islamnya sendiri terbagi, terpecah menjadi 73 golongan. Yang benar yang mana? Wong ngaku-ngaku benar semua. Jadi kalau ngaji diri ini tidak ada yang ngaku-ngaku benar kalau sudah paham, di situ gak ada. Saya yang paling benar, saya yang paling Islam, tidak ada. Gak diterima oleh Allah. Ya? Ya setelah kita nggak sama itu kembali ke diri masing-masing, namanya ngaji diri. Iya, Kembali betul. ke diri masing-masing, kembali ke agamanya masing-masing, kembali Iya, ke diri masing-masing. iya, betul. Ya, Kata diri pun, diri itu ada makna dalam. Di itu jadi, fayakun. Fayakunnya Allah, bukan fayakunnya manusia. Di itu jadi, fayakun. Ri itu adalah ketajaman. Ri, duri. Ri, ketajaman. Jadi ketajamannya lari pada tauhidnya Allah, bukan manusia. Diri, di jadi ri ketajaman. Jadi yang diomongin itu adalah ketajaman. Ajaran Rasulullah yang duduk di dua kalimat syahadah. Karena dua kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid itu ada 4 tingkatan. La ilaha illallah, mengenal Allah sebatas nama. La ilaha illahua, mengenal Allah, dia itu perjalanan toreko.
La ilaha illa anta, antah itu sudah ada di depan kita, di samping kita. Karena antah kamu. Kalau sudah kamu itu, Allah berada di depan kita. Manusia sudah melihat Allah, manusia sudah kenal Allah, itu tingkatan hakikat. La ilaha illa ana itu siapa ya aku. Aku itu siapa ya Allah. Bukan akunya manusia. Manusia tidak boleh aku-aku. La ilaha illallah itu syariat, La tarekatnya la il ilaha illallah, ya ya. la ilaha illa anta, marifatnya la ilaha illa ana. Iya, iya, iya. Iya, betul. Jadi untuk madhabnya mas, madhabnya juga 4. Padahal madhab itu banyak. Tapi kenapa 4 yang duduk? Maka yang 4 itu harus dirangkul semua. Jangan mengambil yang Syafi'i itu. Kalau mengambil Imam Syafi'i berarti kurang lengkap. Hanya mengambil 1/4 kata mas tadi. Iya. Jadi yang 4 itu diambil keempatnya, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 jadi 1. Kalau mengambil Imam Syafi'i itu ya kurang lengkap. Maka dijelaskan oleh Gus Dur dengan tamparan yang keras. Duh bolo konco, priyo wanita, ojo mau ngaji syariat bloko. Gur pinter dongeng, nulis lan muco. Tembe burine bakal sengsara. Jadi ditampar oleh Gus Dur lewat syairnya. Ojo mau ngaji syariat bloko. Karena syariat itu hukum dohir. Tanpa batin, dohir itu tidak wujud. Maka ada wal awalu wal akhiru wal dakhiru wal batinu. Ada Allah dohir, ada Allah batin. Di dalam Asmaul Husna. Jadi Allah dohir itu adalah wujudnya Allah. Makhluk. Allah batin yang mewujudkan, yang disebut Allah sejatinya, Allah mutlaknya, Allah batin itu. Maka batin itulah yang mewujudkan dohir. Itulah yang disebut ahad. Tunggal dalam dua. Dwi tunggal. Kalau tritunggal, tadi itu kepala, badan, kaki, bertauhid kepada Allah. Kalau yang 4, ini unsur penciptaan, air, tanah, angin, dan api, 4, disatukan, diahadkan, ditauhidkan menjadi langit seisinya yang berwujud alam semesta. Alif lam ha jika tidak diahadkan, tidak dimanunggalkan, tidak mungkin berwujud lafaz Allah sebagai pancer 5-nya. Ya. Jadi 4 huruf itu disatukan. Kul katakan Muhammad, kul katakan hai manusia, huwah itu adalah hidup. Hidupnya siapa? Huwah itu hidupnya alif. Hidupnya siapa? Huwah itu alam. Hidupnya siapa? Alam. Hidupnya siapa? Ha. Maka hidup itu menjadi 5, maha hidup jadi lafaz Allah. Itu arti makna sirrul asrornya, makna dalamnya. Yang dikatakan alif lam lam ha disatukan atau diahadkan, itulah yang disebut Allahu Ahad. Jadi Allah itu bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan sampai 9, dan bukan keseluruhannya, tapi menjadi satu kesatuan semua unsur alam semesta ini. Itulah yang disebut Allah. Allah kalau dikatakan 4, sesat. Allah dikatakan 1 saja, sesat. Karena makna ahad itu bukan 1. Kalau 1 artinya wahidun, 1. Kalau ahadun itu tunggal tanpa batas. Itulah pelintiran makna mas dari mursyid-mursyid yang belum paham seperti itu.
Ada yang belum paham, ada yang sengaja memang dibelotkan atau dipelesetkan supaya menjadi rahasia. Ahad itu tanpa batas, bukan satu, bukan dua, sampai 9, sampai seterusnya. Tapi ada di dalam semua itu. Itulah ahad tanpa batas. 2 tanpa batas, 3 tanpa batas, 4 tanpa batas, dan seterusnya. Itulah Allah tanpa ruang dan waktu, tapi semuanya ada. Maka filosofi orang Jawa kalau ingin melihat Allah, kalau ingin kenal Allah, lihatlah kuntul meber, lihatlah teracae kuntul mebel. Iso ndak? Ada tapi nggak kelihatan. Lihatlah teracae kuntul mebel. Ya, Ada tapi tidak kelihatan. gimana lu? Itu pengertiannya Iya, ada tapi tidak yang kelihatan. Jadi iya Juliano betul. Pelayan Iya, Domagur. iya, Itu enggak? Ada. Kelihatan enggak? Enggak. Juliano Gung Susu Angin. Ada enggak? Ada. Kelihatan enggak? Enggak. Juliano Gale Kangkung. Ada enggak? Ada. Karena bulat bolong. Tapi kelihatan enggak? Enggak. Karena dia bolong. Allah itu kelihatan enggak? Enggak. Ada enggak? Ada. Jadi mencintai yang tidak kelihatan, meyakini yang tidak kelihatan, menyembah yang tidak kelihatan, merasakan yang tidak kelihatan, tapi ada. ya betul. Tapi ada tapinya juga di situ, Mas. Maaf. Ada tapinya juga. Yang tidak kelihatan mata dohir itu yang disebut ainul basyariyah, mata dohir. Iya. Tapi ainul baswirah, mata batin, itu melihat dengan jelas. Iya. Jadi antara ainul basyariyah dan ainul baswirah di situ beda. Jadi Iya. untuk emas sendiri bisa kelihatan, Allah itu bisa kelihatan, tapi untuk emas sendiri kalau ditunjukkan pada orang lain nggak kelihatan. Kecuali Jadi orang yang lain itu kenal, bisa merasakan yang sama. iya. Kalau tidak kenal, tapi kalau sudah kenal, ngaji diri sampai pada puncaknya di situ sama-sama melihat. Iya. Iya, karena yang apa namanya, yang melihat itu bukan mata dohir, tapi mata hati. Iya. Mata yang ada di dalam dasar hati, itulah yang disebut ainul baswirah, mata hati. Kalau mata dohir, ainul basyariyah, itu mengikuti mata hati bagi yang paham. Iya. Iya, dengan dirinya, kenal dengan dirinya, maka mata dohir ini mengikuti mata hati. Jadi Allah itu al-malikul haqqul mubin. Allah itu jelas nyata. Al-Malikul Haqqul Mubin. Allah itu jelas nyata, tidak gaib. Kenapa di Al-Quran itu Allah itu gaib? Karena itu proses, Mas. Proses Untuk bagi banyak. Dengan menuntun orang iya, yang banyak, dengan menuntun orang di atasnya orang banyak, orang awam di atas sedikit memang beda caranya. iya, beda. Makanya dijelaskan di sini dari dasar dulu sampai ke biar apa? Biar netizen memahami dari dasar dulu. Jadi untuk kenal Allah itu melihat segala apapun, kuncinya jangan melihat wujud dohirnya. Karena tanpa Allah, Allahnya yang disebut duluan. Tanpa Allah tidak mungkin ada makhluk bernama manusia. Tanpa Allah tidak mungkin ada hayawan atau binatang. Tanpa Allah tidak mungkin ada tumbuh-tumbuhan, ada gunung, ada sungai, ada apapun, ada kerikil, ada batu, ada mobil, ada apapun di situ. Tanpa Allah tidak mungkin ada. Maka Allah disebut duluan karena Allah sang pencipta, maka terciptalah wujud dohirnya. Jadi antara sang pencipta dengan yang tercipta itu sudah ahad, sudah manunggal. Tapi manusianya yang nggak bisa. Kalau akal
menggunakan akal sehat, maka manusia akan kenal dengan Tuhannya. Karena kata sehat itu akal sehati, sehat, sehati, akal yang nyambung dengan hati. Tapi selama akal itu tidak nyambung dengan hati, jangan harap manusia itu kenal dengan Tuhannya. Mas, kalau Ya, marifat 4, martabat 7 itu apa itu? Ada yang tanya itu. kalau Marifat 4, martabat 7. makrifat 4 itu dari unsur 4 tadi, Mas. Air, tanah, angin, dan api di situ. Maka air Hmm. itu pun ada 4 penjuru juga. Tanah itu ada 4 penjuru. Jadi semua Hmm. itu 4 penjuru. Maka manusia itu kemanapun menghadap, di situ akan bertemu itu. Walillahil Hmm. masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemanapun manusia muter-muter, kemanapun manusia menghadap, fasama wajhullah, melihat wajah-wajah Allahnya, tidak melihat wujud dohirnya. Karena semua yang ada itu tercipta dari air, tanah, angin, dan api. Hmm. Sebenarnya kalau dibuka, air itu wujud manifestasinya Jibril, Hmm. Rauhil Kudus, Ma'ul Hayah, banyu kahuripan. Di Jawa Hmm. itu banyu kahuripan. Ma'ul Hayah bahasa Arabnya. Tanah itu yang menciptakan, yang mewujudkan segala yang wujud tanah itu. Maka menanam apapun akan tumbuh. Maka tumbuh-tumbuhan akan berbuah. Jadi segala yang dimakan manusia itu wujudnya sumbernya dari tanah. Malaikat yang memberi rezeki adalah Mikail. Yang mewujudkan, yang memberi rezeki adalah tanah. Maka tanah itu adalah wujud manifestasinya malaikat Mikail. Kalau sejatinya malaikat Mikail ya nur, cahaya. Hmm. Iya, Angin, iya. Israfil, angin, oksigen. Karena Israfil peniup sangkakala, kalau meniup pasti pakai angin. Maka angin itu wujud manifestasinya. Israfil sejatinya ya cahaya nur, Hmm. sama. Jadi ada yang wujud, ada yang mewujudkan. Maka air, tanah, angin, dan api sebagai wujud bumi, langitnya di situ pancernya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itulah yang disebut kursi Allah. Kursi Allah meliputi langit seisinya, bumi seisinya. Itu yang disebut kursi Allah. Allah tidak butuh kursi. Hidup yang ada di dalam bumi seisinya, hidup yang ada di dalam langit seisinya, menjadi satu kesatuan, itulah ahad. Sebagai maha hidup. Ma, 5, hari kejadian atau fayakun. Jadi fayakunnya makhluk tercipta dari 5 unsur tadi. Air, tanah, angin, dan api, langit seisinya. Ma, 5, hari jadi. Kalau kurang Kalau satu, nggak wujud. hmm. Gimana? Mas, kalau Jibril tadi kan lambangnya air ya, Jibril. Iya. Karena kaitannya gimana? Kalau air kaitannya tadi gimana? Kok kan wahyu. Kalau Jibril kan wahyu. Iya, sebenarnya wahyu itu bukan malaikat Jibril saja. 4 malaikat Hmm. ini memberi wahyu. Tapi Hmm. kalau di syariat yang memberi yang memberi wahyu itu hanya malaikat Jibril yang disebut. Karena memang malaikat Jibril itu yang utama. Kebutuhan manusia, kalau saya Hmm. kerja saya serabutan, Mas. Hmm. Berhubungan dengan air. Jadi Hmm. kalau saya kerja di situ, kebanyakan orang yang macet airnya pasti bilang, iya dek,
Air itu nomor satu. Iya, iya, iya. Karena memang duduknya air itu ada di sudut Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya. Hmm. Air itu ada di timur. Di selatan adalah tanah.